yang mengutarakan antara kalimat, yaitu sebelum kita sholat menggunakan dengan syahadat, yang mengucapkan syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, itu ya memang ya. Ya. Tetapi jika Allah menghendaki ada lagi penyusul, itu sudah tidak ada lagi. iya makanya itu. Baiklah, pemirsa ya, saya sekarang udah memasukkan Pak Dartim ke yayasan ya. Tolong doanya ya Pak Dartim, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Pak Dartim semoga oleh Allah Subhanahu wa taala beliau itu dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan anaknya satu-satunya yang ditinggalkan Pak Dartim jadi soleh ya nak. Semoga engkau jadi anak yang soleh, yang berbakti kepada suamimu. Semoga Allah memberikan kepada engkau yaitu rumah tanggamu sakinah mawadah warahmah, mulus rahayu berkah selamat. Dan doakan ayahmu ini Pak Dartim ya, semoga beliau ini oleh Allah Subhanahu wa taala disembuhkan semua apa yang disembuhkan dari pertama beliau itu penyakitnya lama, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin, moga Allah Subhanahu wa taala, kata Allah kun fayakun, maka itu akan terjadi kesembuhannya. Mudah-mudahan ya Pak Dartim ya. Sekarang Pak Dartim harus menyadari itu. Coba anak Pak Dartim, mohon maaf nak gitu. Coba diginiin aja, mohon maaf anakku gitu. Coba. Mana anaknya? Enggak, diginiin. Hai, mohon maaf anakku. Mohon maaf anakku. Siapa nama anak Pak Dartim? Ya punya salah anak saya. Kalau ada kesalahan saya maafin. Ya. Bukan maksudnya gini Pak. Langsung ya. Sama orang tua, maaf itu selalu disediakan untuk anaknya, untuk putrinya kan? Bukan maksudnya gini Pak Dartim. Ya mohon maaf, Ustaz bukan menggurui. Gini, pemeriksa di sana. Nanti kan dilihat di video kan sama anak, biar anak itu. Jadi enggak. Kalau mohon maaf harus langsung secara lahiriah. Enggak, nanti juga akan datang ke sini. Sebelum itu kan ketakutan sama bapak, semuanya keluarga itu ketakutan sama bapak. Nah, Ustaz memverifikasi buat bapak juga. Ustaz nggak akan datang ke sini buat apa? Itu jauh-jauh sok. Kalau nggak akan verifikasi mah gitu. Nah, Pak Dartim bilang gini, ya nak, mohon maaf bapak, mohon maaf bapak, tolong kesinilah kamu, gitu semuanya, jemput bapak dan keluarga, sok coba. Ya udah nanti ketemu saya, kalau ketemu secara lahiriah, saya mohon maaf. Enggak, ininya di sininya Pak. Ya sudah, nggak akan diurusin lagi kalau gitu. Silakan selamanya di sini kalau Pak Dartim nggak mau. Kalau ada kesalahan anak saya atau saya langsung saja untuk saling memaafkan. Anak bapak itu secara lahiriah di depan mata gitu. Ya ini mah kan untuk kesana nyampain saya tuh berarti datang ke sini bener gitu loh. Dan bener. Saya datang dari Lembang ke sini bener, bukan main-main Pak Dartim. Jauh-jauh saya ke sini. Kalau minta maaf jangan sampai waktu langsung saja nggak apa-apa. Nih Pak Dartim, anak Pak Dartim. Nggak ada kesalahan anak saya itu anak solehnya baik begitu mantu saya gitu. Pak Dartim yang meminta maaf kepada anak. Ya kan bukan anak saya, ini kan bukan anak saya. Itu dia itu sampai stres, tahu nggak? Anak Pak Dartim sampai apa coba? Anak Bapak Dartim di rumah stres. Ya wajar gitu kan, karena panik mungkin karena keberadaannya seperti itu, seakan dia mendadak gitu kan, karena kejadian itu tentu stres. Tapi kan gak kelamaan. Itu punya anak saya itu punya prinsip, punya akidah dengan keyakinan kepada Allah bahwa hak dan benar itu menjiwainya, juga jiwa sang saka merah putih menjiwainya, berani membela hak dan kebenaran. Begitu mantuku. Dan itu selalu mendidik, membina di dalam rumah tangganya. Iya.
Memang itu Pak Dartim. Cuman Pak Dartim support lah anaknya. Tolong support. Ini aja. Kan saya selalu mendoakan demi keselamatan, demi kepanjang umurnya, demi kesehatannya, demi anak saya demi mantunya, demi mantuku. Iya betul. Betul kalau itu Pak Dartim. Juga cucu. Tapi kan tadi anak pada permintaan Bapak, Pak Ustadz tolong kalau misalkan Bapak mau maaf ke kami itu kan bilangnya gitu, ingin lihat ini langsung di kamera gitu. Ya udah langsung saja, nanti jika ketemu, jika ada kesalahan baik saya ataupun anak saya saling memaafkan, selalu untuk saling memaafkan. Kalau anak memang mengakui kesalahan, saya gitu. Anak itu mengakui kesalahan, tidak bisa mengurus Bapak, tapi tolonglah support anak Bapak gitu, itu aja biar sembuh anak Bapak. Kasihan, saya bukan apa-apa. Saya datang jauh-jauh tuh Pak, buat apa ke sini Pak? Keluarga bukan kan? Tapi kan kami itu sosialnya Pak. Sosial. Saya juga saya ada kesalahan ya anak saya. Kesana itunya saya bisa, saya maafin gitu. Bapak punya salah nggak sama anak? Ya nggak pernah ada kesalahan, paling lah kalau cuman ngutang maka sama anak gitu ya ke warung wajar saja gitu ya, dan membayar anak saya kan buka warung gitu. Jika ada kesalahan misalnya dalam harga atau gimana ya wajar lah kalau ada kesalahpahaman di antara bapak sama anak, selalu memaafkan. Begitupun anak saya, lebih-lebih anak ke orang tua harus selalu menyediakan maaf gitu untuk anaknya, bukan untuk orang lain saja, justru untuk anak, khususnya untuk cucu dan mantu itu. Kalau pesan-pesan ke keluarga gimana? Pesan-pesan untuk keluarga, ke ibu. Ya, pesan-pesan keluarga ya selalu untuk melaksanakan kebaikan, ibadah, gitu, dengan ikhlasnya dan berbuat hablum minanas dan hablum minallahnya gitu. Oh gitu. Hablum minanas berarti Pak Dartim ini pesan-pesan untuk keluarganya ya. Hablum minanasnya, hablum minallahnya kepada adik-adiknya dan juga kepada ibunya, mohon maaf Pak Dartim, bukan kemauan Pak Dartim begini ini, tetapi Pak Dartim di sini insya Allah itu pingin Pak Dartim di sini pingin mencari sesuatu ilmu lagi ya, untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah ya di sini. Insyaallah istirahat lagi. Istirahat dulu di sini ya Pak Dartim insyaallah. Dan saya juga pasti datang ke sini pasti ini lagi Pak Dartim ke sini gitu kan. Jadi saya itu mewakili keluarga Pak Dartim gitu kan. Paham nggak Pak Dartim? Biarin Pak Dartim mau benci sama Ustadz, mau benci sama saya nggak pernah punya rasa benci kepada orang lain. Karena saya benci itu kepada kejahatan, ya benci. Kalau saya bukan orang jahat Pak Dartim sih kan udah bilang. Cuman itu emosi sesaat aja waktu itu sesaat ya. Mohon maaf Ustadz juga ya Pak Dartim ya. Mohon maaf Arul juga ya. Arul juga Arul ini kan karena bukan apa-apa, kita tuh sayang kepada Dartim. Semuanya itu sayang, ada yang sayang. Cuman malunya itu keluarga itu malunya sama masyarakat yang di sana. Ayo seneng, suntik mati. Saya kan orangnya jangan. Saya sampai marah begini. Kenapa harus suntik mati? Ini manusia loh. Saya gitu. Biar saya akan bawa ke yayasan. Begituin. Di sana juga banyak yang sembuh. Gitu kan? Udah banyak. Ini udah sedikit Pak Dartim. Gitu. Tapi tenang Pak Dartim. Insya Allah kami bukan janji. Tenang dan selalu tenang. Gimana? Selalu tenang menghadapi apa yang menjadi di dalam tata cara menghadapi apapun yang terjadi, dihadapi dengan hak dan kebenaran gitu. Bagaimana tata cara di dalam kehidupan bermasyarakat, baik-baik hanya saja. Kenapa selalu dibenci itu saja, selalu dihina dari, selalu difitnahnya kan? Iya. Itu difitnahnya. Jinah mah difitnah. Jinah. Racun mah yang jinahnya orang lain. Itu siapa yang bilang begitu? Itu siapa pada saya kebanyakan itu kan, maka sakit hatinya saya. Ya. Sampai awal-awal saya itu di fitnahnya sama mafia itu. Sekarang begini aja pada tim, tenangkan aja di sini dulu. Terus pelajari semua bagian agama yang sesuai dengan syara agama. Buktikan pada tim nanti ketika pulang saya sendiri yang akan menjemputnya ya. Oke Pak Dartim, saya sendiri yang akan menjemputnya dengan rekan-rekan kami, dengan Bang Arul, Pak Gading Project, dan saya Hari Petir, Cina Hari Petir. Saya akan membawa nanti kalau Pak
Sasim misalkan udah siap gitu kan, asal biarinlah nanti juga tahu artinya kehidupan itu gimana di sini. Jadi kalau kita tahu hablum minallah, hablum minanas, yang kalau penting kita saya tahu untuk insyaallah. melaksanakan apa yang menjadi tugas misi manusia di alam bumi ini, itu menjalankan hak dan kebenaran, itu berbakti kepada nusa bangsa negara Dan tanah air, agama. juga ke hamparan bumi pertiwi, berjiwa sang saka merah putih, dan yang dilaksanakan itu yang diridhoi Allah dimanapun berada gitu. Langkah kaki pun ke selatan, ke utara, barat, timur, selalu untuk dengan apa yang diridhoi Allah gitu. Iya, betul. Hablum minas dengan hablum minallahnya. Iya betul Pak Dartim. Nah kalau kemarin gitu nggak akan kita lakukan, nggak akan Pak Dartim. Kita juga sebenarnya itu penyayang ya Pak Dartim ya. Kalau nggak sayang saya akan datang ke sini Pak, mengantarkan beras, mengantarkan pakaian Pak Dartim. Nggak mungkin. Wajar itu memberikan materi kepada bantuan untuk makan anak-anak gitu ya. Ya Enggak, wajar. ini mah untuk- Kalaulah orang baik gitu. Yang penting keikhlasan di dalam Saya ibadah, gitu. ikhlas Pak. Saya itu ikhlas untuk mengantarkan beras untuk Pak Dartim. Di sini saya ikhlas Pak dari jauh-jauh Pak. Ya, iya memang harus ikhlas, apalagi Iya, kalau seorang misal- ustadz harus menjiwai Iya. keikhlasannya itu. Kalau saya misalkan ngejahat, nggak mungkin saya nempuin Pak Dartim lagi kan gitu kan? Betul nggak? Berarti ya saya mohon maaf jika misalkan kemarin kata-kata ada keras, tim saya tiba-tiba keras karena bukan apa-apa. Karena Pak Dartim itu kan maklum lah ya lagi emosi ya. Lagi emosi mengeluarkan senjata, golok itu. Karena itu saya juga memaklumi itu masalah itu mah. Karena Pak Dartim itu marah itu karena sering menyendiri gitu kan, itu bisa fobia itu terganggu juga ya Pak Dartim gitu ya. Ya, saya kalau lagi menyendiri itu menulis lagu karena suka lagu-lagu gitu, baik lagu paus Sunda ataupun lagu dangdut ataupun lagu-lagu rock slow ataupun menulis sejarah. Tapi Pak Dartim bisa ngelagu Sunda? Ya kadang-kadang. Coba bisa dipraktekkan nggak Pak? Kalau Bapak bisa lagu Sunda? Sebenarnya lagu Sunda atau di dalam lagu perjuangan semangat juang orang Sunda gitu ya, seperti itu. Tehon cewang sumoreang tekad pahlawan bangsa, jadu mundur pantrang mulang, mun maksud tacan laksana, ikhlas ridho keur korban merdeka, kaya basa minta pamulang tarima, ikhlas ridho keur korban merdeka. Lagi seperti halnya lagu Bandung Lembang, Bandung Lembang, kusir kaendahan diriungku gunung sasakala Sunda, pangjugjugan panisan pangbeberah nuker susah. Lagi bahagia, lagi susah, selalu ingat di hati kepada Sang Maha Pencipta bumi langit surga neraka, kepada Allah. Betul. Dan kepada yang disebut kitab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu memang saya salut juga ya, berarti itu kesalahpahaman ya orang-orang masyarakat itu gimana itu pandangan dari masyarakat. Ya, dari yang namanya manusia kehidupan di dunia, zaman ke zaman sejarah yang ada nilai lain tentang pro dan kontra gitu kan. Iya. Yang pro ya boleh untuk rasa simpati, yang kontra kan yang namanya manusia antara yang syirik, yang di kemajuan orang lain. Ya begitulah kehidupan manusia antara siang dan malam, pria wanita berjodoh-jodohan kan, ataupun berlawanan antara baik dan buruk, antara hak dan batil, kebenaran. Betul Pak Dartim. Saya jujur aja Pak Dartim, sebenarnya saya salut kepada Dartim itu, saya menggemari kepada Dartim itu sebenarnya ya. Saya mendengar dari Pak RW, siapa tuh Pak RW yang M3 yang suka lagu yang gini. Nah yang itu siapa tuh Pak RW, siapa namanya? Pak RW yang itu teh, yang di siapa namanya Pak RW itu? Yang M3 itu M3. Oh si Dedi Dedi ya. Itu salut saya.
Nah itu Pak Dartim itu sebenarnya saya dulunya itu pemain musik juga gitu kan, pengarang lagu gitu kan. Itu saya salut juga kepada Dartim itu saya. Ini legendaris loh, legendaris. Cuman ya namanya manusia pasti ada lasaro ilati matakum inati syaratul janata bilillahi tawatakum tasyaru. Di mana-mana Allah telah mencabut yang dinamakan yaitu pola pikiran manusia oleh Allah dicabut, maka dicabutnya otak kecil otak besar, maka itu kadangkala emosional yang tidak bisa dikendalikan, bukan begitu Pak Dartim? Jika kita mampu mengadaikan nafsu jelas. Betul. Itu hal negatif yang dilakukan kan. Kalau bisa dikontrol dengan dasar akidah keimanan kita pada Allah, akan terkontrol pula nafsu kita akan terkendali dengan hal yang baik kan. Ya. Karena nama nafsu itu kan ada 4 ya Pak Dartim ya. Ada amarah, lo'amah, sawiyah, mutmainah. Nah yang dipelajari waktu Pak Dartim itu amarah itu berapa amarah yang dipelajari Pak? Amarah itu kan berdasarkan dari nafsu amarah, kemauan kita, apakah yang hak, yang batil mau dilakukan. Tergantung otak kita yang sehat atau tidak. Kalau otak kita mungkin dikalahkan nafsu, mungkin yang negatif yang dilakukan. Tapi kalau kita berdasarkan iman di hati, tentu yang dikendalikan adalah yang hak, yang benar kan. Betul. Nafsunya dikendalikan. Betul Pak Dartim. Pak Ustaz, wah, jadi alhamdulillah ya Pak Ustaz. Alhamdulillah Pak Dartim itu memang emang pintar. Dia itu sangat legendaris. Lagu-lagu, pengarang lagu, dan juga dalam satu ilmu keakidahan, ketauhidan, memang itu yang disebutkannya itu Pak Dartim. Cuman yang saya kemarin itu yang syahadat itu Pak Dartim, yang dipermasalahkan oleh kita itu syahadat. Itu dari mana asal muasalnya yang kalimat yang Pak Dartim ucapkan, apakah itu dari amarah Pak Dartim? Ya itu keyakinan saya. Keyakinannya di mana Pak? Ya karena keyakinan di hati gitu. Enggak kan syahadat itu kan Pak Dartim Muslim bukan? Muslim bukan? Muslim. Ya. Muslim bukan Islam. Islam bukan Muslim, berbeda kan? Seperti halnya mukmin, muminin, muminat, muslimin, muslimat. Islam kan lain lagi. Enggak, maksudnya kan agama itu kan begini Pak, kalau itu memang itu kata terah ya, kata terah abjad ya. Tapi yang dinamakan ini Pak, kalau Bapak itu aslinya itu Islam atau misalkan di luar Islam? Ya dulu Islam. Ya Islam. Jadi Muslim. Ya Muslim sama Islam itu sama Pak. Ya nilainya lain. Kalau Nabi 25 yang tercatat Pak? Ya yang tercatat, yang tak tercatatnya. Yang tercatat memang banyak, itu cuma dikurik sama keseluruhan. Zaman sejarahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu langsung Nabi itu tidak ada lagi Nabi selain kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mengutarakan antara kalimat yaitu sebelum kita sholat menggunakan dengan syahadat, yang mengucapkan syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, itu ya memang ya. Tetapi jika Allah menghendaki ada lagi penutup, itu sudah tidak ada lagi. Iya, makanya itu keyakinan itu lain lagi. Tapi kenapa di dunia sekarang sampai banyak yang menggunakan Nabi? Ya itu karena kebodohan Pak. Karena dulu zaman sejarahnya orang, contoh-contohnya orang yang mempunyai jahiliyah. Jahiliyah itu kan kebodohan. Jadi orang yang kebodohan itu tidak bisa menyangkal dalam kehidupannya. Ketika dia itu misalkan pintar otaknya, saya itulah Nabi. Nabi dari mana? Sedangkan Nabi itu ketika sudah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, tidak ada lagi Nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Apabila yang mengakukan Nabi itu, maka itu aliran sesat. Itu Pak. Itu pada artinya. Tapi kenapa banyak yang ngaku Nabi itu kenapa? Itu setelah Muhammad. Nah, ada yang ngaku 15 kali Nabi, 125 Nabi. Nah itu namanya dilun mudilun, menyesatkan diri sendiri Pak. Jadi ansaro innabi ya Nabi Allah ya Muhammad, tidak ada lagi yaitu Nabi kecuali Nabi Muhammad. Apabila ada yang melakukan Nabi selain Nabi Muhammad,
maka itu asyara fil musyrikin, maka itu kemasukan orang-orang yang musyrik gitu Pak. Tapi juga lihat saja Nabi Muhammad Nabi akhir zaman ya. Tapi kehendak Allah harus ada lagi Nabi itu mau apa coba? Apa mau dikata? Enggak ada. Itu namanya orang seperti Nabi zaman sekarang itu namanya itu darahnya pun juga disembeli itu diminum itu halal hukumnya Pak. Iya. Kalau ada yang melakukan Nabi lagi. Ya, kan banyak karena yang aku ya, tapi kan ditangkepan sama polisi. Ya, justru itu kita itu apakah kehendak Allah ataupun bukan? Kalaulah kehendak Allah apa mau ditentang? Enggak. Sedangkan keterangan kan iya. tiada yang mampu menghendaki apakah kehendaknya Allah itu mau ditentang. Kalau kehendak Allah ditentang apa jadi? Itu bukan kehendak Allah, itu kebodohan manusia Pak. Kalau kehendak Allah, kalaulah bukan kehendak Allah ya itu tentu bertentangan sama agama jelas. Iya, tidak ada yang kehendak Allah kalau yang kemungkaran Pak. Tapi kalau kebaikan berarti itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha Rahman dan Rahim, Allah Makhraj dan Khaliq. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya apa yang kita inginkan, asal kita banyak berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah memberikan kepada kita iman. Ya, yang namanya berjuang itu demi membela agama Allah itu justru sekalipun sampai mati itu jihad kan? Iya, kalau misalkan sesuai dengan syariat agama Islam Pak. Kalau tidak sesuai dengan syariat agama Islam, Kristen masih ada kan? Iya. Dikatakan bahwasanya Islam itu Islam akhir zaman, tapi tetap kan masih jalan. Iya. Nah, maka dari itu untuk sama-sama menghargai, menghormati itu sebagai manusia antara agama itu harus sama-sama menerima, saling menghargai dan menghormati. Nah, kalau itu mah hak manusia itu. Iya. Saling menghormati, saling menghargai itu hak asasi. Saling menerima. Gitu. Itu etika yang dipakainya Pak, etika itu yang dipakainya Pak. Nah gitu ya Pak Datim ya. Terima kasih ya atas wawancaranya. Baik ya kalau gitu Pak Datim ya. Di sini baik-baik menenangkan dulu diri ya di sini ya. Biar nanti juga siapa tahu kan namanya juga kita berikhtiar ya, Allah yang menentukannya pada timnya. Kita bukan apa kita mau pulang ya kan udah ini saya ada acara lagi ke Cililin pada timnya. Insya Allah nanti saya ke sini, tapi ada kalau keluarga mau bukan apa-apa ketakutan mau ke sini teh gitu kan, takut kata saya nanti saya bawa ke sini, nanti sama saya akan kasih tahu pada tim gitu kan. Ya gitu aja pada tim ya. Terima kasih ya. Saya perapa dulu sekarang Pak.